Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Rifkiun Rahman, yang dimana saya akan mempraktikkan atau melakukan sebuah tutorial, membuat sebuah eh, aplikasi sederhana, yaitu aplikasi perpustakaan sederhana dengan menggunakan Gframe. eh, dengan menggunakan GUI Builder NetBeans, yang dimana kalau kita lihat ini, saya sudah menyiapkan sebuah gambar dengan konsep yang seperti ini. Kita akan membuatnya seperti ini dengan menggunakan GUI Builder NetBeans, dengan cara kita membuat sebuah new project terlebih dahulu dengan eh, Java application. Kita membuatnya jadi ini, kita tulis saja tutorial, terserah. eh, GUI, untuk kita menyimpan, lalu kita membuat sebuah file dengan nama main sebagai eh, tempat merankan sebuah project kita. Oke. Lalu kita akan membuat sebuah eh, Gframe terlebih dahulu, kelas Gframe, yaitu dengan menggunakan Gframe form. Untuk kelas namanya itu terserah. Kita tulis saja Gframe. Lalu kita akan membuat seperti eh, gambar yang tadi. Kita kita kecilkan agar kita bisa lihat sebagaimana eh, gambarnya itu terbentuk, agar kita mudah juga lihat kalau begini dan begini dari gambarnya. Kita mulai dulu dari panel, ya. Kita panel, lalu kita buat ini. Kita besarkan, kita buat sesuai dengan yang ada di gambar di samping. Ya. Makanya gini lah ya. Oke. Untuk hal seperti ini kita menggunakan lagi text field. Kita gunakan semuanya, tidak semuanya, cukup author name, book name, dan book ID yang berfungsi sebagai tempat inputan. Aduh, salah. Tempat menginput eh, buku, nama-nama buku, autor buku, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita tulis book ID, kita perbagusin. Ya udah gitu aja. Lalu kita gunakan button untuk bagian sebelah kiri seperti add book dan lain sebagainya lah. Eh, Update buku, add buku. Cuman kita gunakan dalam bentuk bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris kan enak gitu.
add book. Halo, find book, find book by ID. Delete book. Lalu terakhir find find book list. Oke. Waduh, kok gini? Waduh, salah pencet. Aing. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah list dengan kita cari di sini. Oh, ini dia. Kita gunakan list. Kita taruh aja di sini dah. Hmm, dah. Kita ya gitulah. Oke, setelah kita membuat seperti ini, kita buat eh, kita ubah eh, nama variabel dari setiap masing-masing swing swing controls, baik itu yang tekstil tadi yang kita gunakan tekstil maupun dengan eh, button-button. Oke, dengan cara kita gunakan ini, kita klik kanan atau dua kali klik, lalu menggunakan change a variable name. Kita gunakan sembarang saja namanya, kita sesuaikan saja author name. Oke, begitupun juga yang lainnya. Change variable name, book, book name. Ini info chip. Ini pun, aduh, salah. Book ini. Oke. Begitu juga yang lainnya. Add book, eh, iya kak, ya, add book, update book, find book by ID. Lalu delete book, dan terakhir find book list. Find book. Ya. Setelah itu, kita lihat dari sini. Kita sudah melihat bahwa eh, tampilan yang ada di sini sudah berubah dengan ini. Yang dimana awalnya itu adalah jembatan satu di sini contohnya. Ya, dan kita sudah mengubah nama variabelnya. Nah, sekarang kita ingin membuat sebuah VCM. Eh, Ya, MVC maksud saya. Yang dimana itu kependekan dari model, view dan controller. Namun kita memiliki kendala yang dimana dalam view itu digunakannya private. Makanya kita akan menggunakan metode konsep getter yang akan mengambil eh, data-data yang ada yang terkait sebagai private lah. Namun saya tidak akan menulisnya. Saya akan langsung mengambil saja dari tempat lain. eh, Seperti ini. Karena saya sudah membuat beberapa. Jadi saya hanya akan memberikan sebuah tutorial, bukan lomba menulis. Oke. Oke. Karena kita eh, oke. Kita oke dulu. Nah, kita membuat sebuah konsep dengan getter.
yang dimana eh, itu kita memerlukan public. Jeb- Jebatan ini merupakan tipe data dan add book ini merupakan nama dari metode tersebut, yang dimana juga dari isi metode tersebut terdapat return-return yang kita mau. Ini setbook. Oh iya, kita lupa sesuatu, yaitu setbook. Astagfirullah, kita lupa. Wait, loh, oke. Kita lupa sebuah setbook. Gak apa-apa. Kita buat aja di sini. Setelah saya lihat-lihat ternyata, oh ada setbook ya. Astagfirullah. Barusan saya lihat. Oke. Ya, kenapa tidak rapi lah. Durasi, durasi, durasi. Ini saya mau tidur. Oke. Itu kita tulis saja setbook sesuai yang di sebelah kanan. Oke. Terus kita ubah sebuah nama variabelnya ya, dengan eh, apa ya bagusnya ya? Setbook ya. Ya bagusnya kayak gitu sih. Oke, kita kembali lagi. eh ya seperti inilah tadi kita menggunakan konsep getter untuk mengambil semua isi dari ini. Lalu kita ingin apa ini? Oh ya, karena kita ingin ingin melakukan running di dalam kelas main, maka kita akan mengharuskan untuk menghapus eh, metode main dari JFrame di dalam JFrame ini dengan cara kita mengubah eh, metodenya. Yap, itu seperti kita ubah saja di sini. Jadi kita menggunakannya void saja dengan eh, ya kita hilangkan saja parameternya. Jadi eh, itu saja cara untuk menghilangkan mainnya dari JFrame. Lalu, kenapa ini terbuka? Ini tutup aja. Oke. Lalu kita akan membuat sebuah kelas, yaitu bisa kita sebut sebagai ya modal. Modal itu tempat variabel-variabel dan melakukan penginputan, menambahkan ke variabel yang kita buat. Kita buat dengan Java kelas biasa. Kita buat aja perpustakaan modal. Nah, dalam perpustakaan model ini, kita membuat sebuah eh, bisa dibilang string private, string menu sama dengan ini. Lalu kita membuat sebuah release private release release. Dikarenakan release kita harus melakukan import, jadi kita cukup menggunakan kontrol spasi untuk membuat sebuah import otomatis. String, kita menggunakan tipe data string, lalu membuat nama variabel tersebut dengan book name. New array list, array list. Oke, kita copy, kita ubah jadi author name agar kita bisa menyimpan nama-nama atau data-data tentang author name. Lalu kita akan membuat sebuah setter dan getter karena kita ingin menggunakan konsep setter dan getter. Karena kita menggunakan private ya, jadi kita harus menggunakan setter dan getter.
Tidak harus, cuman kita juga harus ingin memasukkan data dan juga mengubah data. Nah, karena di sini ada update, jadi ada update dan delete khusus untuk array list itu kita sediakan eh, metode dengan update dan delete yang bisa melakukan update dan delete dengan cara eh, karena saya sudah membuatnya juga sebelumnya, jadi saya tidak ingin capek-capek. Ya, ya, seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Kita membuat set menu, ya set menu untuk ini, lalu membuat public array list untuk sebagai getternya, lalu get menu, lalu kita membuat set book untuk menambah array di dalam setiap keduanya ini ada dua-duanya, set author name dan set book name. Jadi kita menambahkan dengan titik add. Lalu kita membuat lagi delete book name. Begitu juga di authornya. Oke, kita copy aja. Terus aku klik lagi. Oke. Aduh, salah. Kita ke sini. Hmm, gimana itu? Set book name. Oke, author book, get book name, set book. Apa udah cukup kayak? Ini get author name, get book name. Oke, sebenarnya sudah ada. Jadi sebenarnya ini tidak perlu karena kita membutuhkan tergantung dari array keberapa dia ada. Lalu nah, ini dia. Saya nggak tahu sih. Tapi kita pakai aja. Karena setahu saya itu karena sempat saya buat jadi memerlukan ini. Oke, nanti saya baru tahu apa alasannya. Oke, kita membuat sebuah kelas lagi dengan kelas controller sebagai controller yang menjadi penghubung model dengan view. Jadi kita buat aja purpose katakan aja, katakan controller. Wih, oke, supaya rapi. Oke, yang pertama kita membuat sebuah eh, hubungan dengan JFrame, yaitu kita eh, membuat sebuah public kelas. eh, kita copy aja ini. Oke, public class, bukan public class sih, kelas kalau public class berarti kita membuat sebuah kelas baru lagi dong. Itu dengan public tekan controller dengan memiliki metode maaf dengan memiliki parameter seperti eh, kita sesuaikan aja JFrame tadi. Ya udah kita JFrame frame dengan nama nama variabelnya itu frame. Bah, contohnya kayak gitu. Lalu kita membuat sebuah private private JFrame lah. Karena kita ingin melakukan sebuah
pemanggilan, namun tidak secara langsung dari kelas perpustakaan kontrol, kita akan melakukan pemanggilan melalui main. Jadi ketika kita melakukan main langsung, maka akan apa ya namanya? Ya, apa ya? Dia akan langsung membuat sebuah objek baru dengan berhubungan perpustakaan controller dengan kelas-kelas yang lainnya. Private. Ya, aku malas sih sebenarnya buat lagi. Bayar durasi juga kan. Itu kita ambil aja dari sini. Kita ambil dari sini. Oke, saya akan menjelaskan dari ini aja dulu. Kita membuat sebuah variabel dengan kategori private dengan tipe data JText field dan juga jabatan. Kita ambil dari mana? Eh, kita akan mengambil kita gunanya ini dari mana? Karena kita ingin mengambil data-data dari GFriend tersebut. Jadi ketika kita menginput sebuah author name, maka akan kita ambil masukkan ke perpustakaan, maka akan dilakukan pengelolaan di controller. Oke. Jadi lebih baik kita ambil saja ini karena sama sama aja, nggak ada bedanya. Oke. Oke, karena saya mengambilnya dengan cara copy, maka dibuat dari kelas-kelas ini seperti G-text field, G-button itu memerlukan importan. Kenapa? Karena eh, su- J-button, J-text field itu berasal dari kelas-kelas yang lain atau ya dari kelas-kelas yang lain. Sehingga kita memerlukan importan. Ya, otomatis. Kalau misalnya kita tidak memiliki, tinggal eh, kontrol spasi saja, maka akan otomatis membuat sebuah importan tentang JText field atau jabatan. Lalu, astagfirullah, apa lagi? Oke. Oh iya, benar. Ini Jifran. Oh iya, Salawat. Oke. Untuk kedua ini, ya, kita sesuaikan dengan nama kelas yang ada di eh, project kita, file project kita yaitu gframe titik Java. Tidak boleh typo dan tidak boleh salah. Jadi kita ubah dengan kita lakukan saja Ctrl G agar kita langsung dapat. Nah, karena ada kesalahan typo yang seharusnya huruf besar tapi saya tulis huruf kecil, jadi kita ubah jadi huruf besar. Oke, tidak error. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat sebuah uh, pendeklarasian ya, yang dimana kita ingin mengambil data-data dari GFrame ke perpustakaan controller dengan cara kita itu list ya, list author name, author name sama dengan new, bukan new, eh ya GFrame ya, get author name page. Oke. Lalu selanjutnya kita buat lagi book ID itu sama dengan gframe titik get book ID. This book name sama dengan gframe get book name. Kok tinggal dikit ya? Coba dulu saya lihat terlebih dahulu. Wah, ini yang dihapus.
Terus ini yang dihapus. Oke. Oke. Prosesnya lengkap ya. Nggak ada masalah kan. Add book, delete book, set book, dan lain sebagainya. Oke. Cukup-cukup aja. Oke. Bukan di sini. Ini dia. List. Set book. Sama dengan gframe get set book. Mana ini? Ini. Set book. Oke. Lalu kita membuat sebuah objek baru yang akan menghubungkan JFrame dengan perpustakaan controller, yaitu dengan cara JFrame dengan frame, yang dimana frame itu akan memiliki sebuah isi atau memiliki isi ya, dan akan dimasukkan ke dalam JFrame. Kenapa ini? Karena ketika saya mencoba di tutorial sebelumnya, maksud saya coba sendiri, itu terjadi error. Yang dimana errornya itu tidak bisa melakukan running. Nanti saya jelaskan kenapa. Cuman kita akan membahasnya di akhir-akhir saja. Lalu kita akan membuat sebuah eh, apa ya namanya? Sebuah change all visible. Kita akan menampilkan semua eh, sebuah visual-visual yang tadi kita buat, namun tidak semua juga. Ya, kita buat dulu metodenya. Public void change all visible. Oke. Dengan tipe data dengan parameter boolean. Kenapa boolean? Karena kita ingin menampilkan apakah ingin kita tampilkan secara true, iya atau tidak value. Oke. Oke deh. Lalu kita cukup panggil saja di sini karena isi dari author name, book name yang berasal dari JFrame akan masuk ke dalam eh, variabel-variabel yang ada di sini. Kita panggil aja. Eh, book name set visible. Boolean flag. Oke, kita panggil-panggil saja, ya kan? Ya. Author. Oh gini aja. This author name set visible supaya nggak terlalu capek juga tulisnya. Oke, udah. Ih, selanjutnya kita panggil book ID ya. Ya book ID. Book ID set visible value. Lalu kita membuat sebuah get panelnya agar kita bisa oh, nanti aja kali ya. Lalu kita membuat sebuah disk setbook ya. Itu kita turunkan aja sini. Setbook set visible itu value. Nah, untuk dalam method change all visible ini kita pada book ID kita uh, ubah menjadi false. Maksud false ini agar kita tidak menampilkan book ID, tampilan GUI book ID. Lalu kita buatkan lagi sebuah metode baru yaitu change all visible. Sebenarnya saya buat ini change all visible add ya, add book. Cuman ya udahlah.
Karena saya sudah buat dengan seperti itu, maka ya udahlah, sudah kebiasaan. Bukan kebiasaan sih, terpaksa juga karena ikut modul kebolehan value value I mean. Lalu kita copy aja, ini sama aja kok, cuman yang berbedanya adalah ini dalam book ID itu berubah menjadi value. Oke, gunanya apa? Untuk menampilkan ini-ininya lah, untuk menampilkan GUI-GUI-nya ketika kita melakukan running. Lalu kita membuat sebuah metode lagi dengan change book name visible. Ya itulah, boolean value. Apa dah? Oke, kita coba panggil change all visible sama dengan false. Oke, karena kita memanggilnya this book name set visible. Oke, oke. Lalu satu lagi, this set book ketik set visible, dan ya seperti ini. Yang penting dalam penjelasan ini setiap ada set visible yang tidak langsung berubah menjadi false, maka itu akan dibiarkan saja kalau bukan true dan bukan false. Berarti masih belum ada tampilan. Namun kalau true, maka akan menampilkan book name dan set book. Oke. Change all visible. Kita buat sebuah metode lagi untuk menambahkan eh, ketika kita melakukan penginputan, menambahkan buku dengan metode seperti berikut. Nah, itu karena kita ingin melakukan pengaksesan ke sini, makanya tadi saya langsung copy. Kita buatkan sebuah objek baru, yaitu perpustakaan model, yaitu perpustakaan ini dengan nama variabel PM, P huruf kecil dan M huruf besar. New perpustakaan model, oke? Agar kita bisa menggunakan apa-apa saja ya dalam perpustakaan model tersebut. Jadi kita tinggal saja PM titik lalu get set book name, ini set book name, ya kan? Book name get text. Oke, saya atau salah. Kita lihat sini. Oke. Book name. Aduh. Book name. Get book name. Set book name. Oke. String. Sesuai dapat. Ini kenapa lagi? Oh iya. Book name. This book name. Agar kita mengambil data dari variabel yang di atas. Lalu kita membuat lagi set book name, kan sudah author sekarang. Author name. Sama lagi, kita copy aja di sini. Sama aja. Karena kita menambahkan, bukan mencari alasan. Oke. Author name. Oke. Nanti jadi pelajaran lagi. Saya lupa tambahkan this. Sebenarnya di sini opsional untuk menggunakan this atau tidak, karena sama-sama aja terbaca nanti. Lalu kita buatkan sebuah metode dengan find list book.
find list book agar kita bisa mencari list-list yang sudah kita tambahkan. Itu dengan cara default list list model dengan tipe data string, nama variabel adalah model, sama dengan new uh, default list model. Nah, kita buat aja nih, Ctrl spasi dan enter. Oke, apakah sudah ada? Oke, sudah ada. Kita tambahkan. Sudah. Model. Ini kenapa ini? Hmm. Oke. Oh, L-nya 2. Berasanya L-nya 1. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah looping yang dimana looping itu berguna untuk menghasilkan isi-isi dari menampilkan isi-isi dari uh, release yang di dalam perpustakaan model. Cuman karena sedikit panjang, maka saya ambil saya dari sini. Ya, saya akan jelaskan. Dalam for ini, looping ini, uh, program itu akan melihat bahwa i itu sama dengan 0. Maka persyaratan untuk melaksanakan ini yaitu ia akan melihat apakah i ini lebih kecil daripada get author name titik size. Maksud dari titik size ini melihat apakah ukuran atau isi dari banyak isi dari banyaknya release author name, apakah banyak atau tidak. Apakah lebih banyak author name daripada integer index. Nah, apabila benar, true, maka dia akan melaksanakan ini sampai eh, eh, tidak sampainya, waduh, sampainya terjadi false, terjadi tidak benar. Itulah sebenarnya. Lalu kita memanggil gframe. Kita ingin memasukkannya ke dalam JList kita, list-list kita, yaitu get JList, ya, set model, ya, model ini dari mana? Dari ini. Set model berarti kita memasukkannya ke dalam model. Oke, saatnya kita membuat sebuah metode dengan nama metodenya itu find list book by ID. Dengan kita ingin mencari berapa nilai ID tersebut, maka kita minta dia dengan parameter integer i, agar ketika menginputkan harus mewajibkan memberikan ID-nya terlebih dahulu, ID buku tersebut terlebih dahulu sebelum melaksanakan hal-hal lain sebagainya. Lalu kita sama seperti tadi, saya ingin copy saja. Ya, inilah finalize book by ID dengan parameter integer i, dengan seperti tadi ini, dengan ini simple string output text, lalu output textnya ini sesuai dengan seberapa banyak eh, nilai-nilai atau seberapa banyak hmm, string-string apalagi array yang ada di dalam author name dan book name. Apabila 0 masih belum terisi, maka aplikasi akan terjadi error.
Ya gitulah ya. Semalas. Oke, kita sekarang buat lagi sebuah, oke, dikit lagi. Sebuah metode untuk delete book ya. Jadi kita ingin mengambil eh, setternya delete author name dan juga delete book name karena kita memiliki delete di sini. Delete. Apa gunanya delete kalau tidak digunakan? Kayak istilahnya kayak gitulah. Public void delete book. Oke, oke. Karena array hanya melihat pada integer atau berapa dia urutan keberapa dalam array tersebut, maka kita minta parameternya itu adalah integer index. Paling umum sih. Paling lebih tepatnya kayak gitu. Lalu kita akan memanggil getter get setter setter dari atau metode-metode yang ada di perpustakaan model, yaitu dengan pm titik kita cari ini dia delete, aduh, delete author name, oke, dan delete book name. Jadi otomatis akan ketika ingin menghapus maka kita cukup memanggil ini, maka otomatis akan menghapus. Public void update book. Ya, oke. Oke, kita akan mengubahnya. Namun di sini kita memerlukan ID-nya. ID-nya. Oke. Maka dari itu, akhirnya karena kita sudah memiliki sebuah eh, variabel dengan book name di sini, ya, maka kita hanya tinggal integer ID saja agar kita ambil datanya. Get book uh, parse integer book ID get text get text. Oke, maka program akan mengambil isi dari book ID dan menjadikannya integer. Panjang new. Kita akan mengubahnya, jadi kita akan menggunakan setternya dari perpustakaan model itu update. Oh, ini dia. Ini dia ID book name book name book name. Oke, get text. Oke, lalu sebaliknya juga. Cukup kita copy, lalu kita ganti namanya di sini. Apa lagi namanya? Oh iya, name book. Oke, maka otomatis ketika kita menggunakannya, maka otomatis membuat sebuah akan melakukan update dan delete. Saya nggak tahu mau jelaskan terlebih dahulu. Kita kembali ke keyframe, kelas keyframe kita. Itu yaitu kita ingin membuat ketika kita melakukan klik di sini, maka akan melakukan add update, akan memberikan menu add book dengan cara seperti kita mengklik 2 kali add book ini, sorry, loh. Nah, maka akan muncul maka akan muncul sebuah
metode add book action perform dengan parameter Java awt event action event FET. Nah, kita bebas di sini untuk menuliskan kode-kode apa saja yang kita ingin lakukan. Eh, untuk bagian itu, kita ingin menggunakan, bukan menggunakan sih, kita ingin menambahkan addbook. Jadi, eh, namun sebelum kita melakukan hal tersebut, kita harus menggunakan atau membuat sebuah tempat variabel baru. Tempat seperti ini, yaitu yang pertama memanggil variabel atau metode dari perpustakaan model. Lalu kedua, private perpustakaan perpus, ya, yang dimana itu berguna untuk eh, tidak langsung membuat sebuah objek ketika ingin mengulannya. Karena ketika saya mencoba kode-kode ini, itu justru yang terjadi ialah eh, terjadinya pemanggilan objek secara berulang-ulang. Jadinya kita memerlukan penggunaan pembuatan objek baru secara tidak langsung. Oke, lalu dengan isinya ini, maka ketika sudah membuatkan sebuah objek baru dengan variabel tertentu, maka masuklah contohnya C ini masuk ke dalam variabel purpose. Lalu kita bisa menggunakan purpose change all visible. Oke. Lalu kita memerlukan public JFrame. Penggunaannya ini adalah ini seperti constructor, namun memiliki isi seperti init komponen jpanel 1 get set visible, lalu this purpose untuk membuat objek baru, lalu set controller. Berarti ini set controller, berarti kita menggunakan metode ini, yang ini. Kita copy aja, karena panjang. Aku malas, Oke, kita isi aja di sini. Oke, jadi wah, perpustakaan controller, tuh, controller. Oke, Gframe. Ini kenapa ini? Oh ini, huruf F-nya besar. Gframe. Oke, jadi. Ini sebenarnya saya nggak mau. Oke, sekarang kita bisa membuat sebuah metode dengan addbook yang bisa melakukan penginputan buku atau menambahkan buku dengan cara eh, kita memanggil terlebih dahulu book name itu di set set teksnya menjadi eh, set teks. Oke, dengan seperti berikut eh, book name agar mengetahui bahwa ini bagian untuk menginput buku, nama buku. Lalu eh, kita menggunakan purpose okay, untuk memanggil metode-metode yang ada di dalam perpustakaan model. PM addbook. Nah ini addbook. Jadi akan langsung menambahkan uh, ini kan. Oh bukan, ini kan. Addbook. Oh belum ternyata. Itu yang dilakukan terlebih dahulu ialah uh, memanggil change all. Kita menampilkan terlebih dahulu tampilannya. Change all visible itu dengan nilai
false, ya. Oke, lalu sama lagi purpose, change all uh, book name ini kita ini untuk false sebenarnya. Saya melihatnya kembali ternyata false di sini. Sedangkan ini adalah true. Oke, kita tukar tempatnya. Lalu kita akan memanggil variabel atau metode dari perpustakaan model, yaitu set menu. Karena ketika saya melakukan eh, menggunakannya di dalam perpustakaan lalu mengantarkannya kembali ke GFrame, itu justru tidak terbaca. Jadi makanya saya menggunakan eh, PM ini, perpustakaan model, objek barunya dengan cara seperti ini agar isi dari string menu ini bisa sampai ke perpustakaan model. Karena waktu saya mencobanya di perpustakaan controller, justru tidak ada yang terjadi, justru error. Lalu kita buat sekarang, yaitu find book list action format. Berarti kita ingin membuat list book ini, find book list, ya, yang ini, itu bisa menampilkan semua, menampilkan isi dari buku-buku yang sudah kita tambahkan. Oke, ini dia. Lalu kita ambil lagi, coba ini terus. Oke, itu find list book, find list book. Oke, purpose itu change all visible, buat semua tidak yang kelihatan itu jadi false. Ya. Lalu panel satu itu ditampilkan set visible. Apa namanya sini? Oh, jadi panel set visible. Lalu kita ubah menjadi true. Oke, oke itu aja. Lalu sekarang kita akan ingin menambahkan aksi dari uh, find book by list ini. Jadi kita cukup 2 kali klik lalu menambahkan sebenarnya. Alamak, capek nih. Oke, dengan cara kita memanggil terlebih dahulu book name titik set teksnya. Set teksnya itu ID ID agar orang-orang bisa tahu bahwa ini adalah tempat mengikut ID booknya. Lalu kita ambil metode dari purpose lagi, purpose controller, yaitu change book name visible. Oke, kita ubah jadi true. Sekarang kita ambil lagi dari perpustakaan model, yaitu set menu find by ID. Oke. Oke. Kita panggil lagi purpose find Facebook. Oke. Yap. Iya.
Oke, kita buat lagi update book. Oke, ah, aku capek. Oke, kita akan membuat sebuah isi dari update book action perform. Itu dengan purpose change all visible. Change all visible. Itu false agar apa yang terlihat dari yang seharusnya itu tidak kelihatan. Justru kita akan menggunakan yang memang seharusnya kita gunakan. Hmm, to purpose change all visible update. Ya, dengan nilai true agar kita bisa menggunakan change all visible true. Lalu kita ambil lagi PM set menu update. Lalu eh, kita membuat delete-nya. Oh, udah mau 1 jam. Eh, lalu yang mana ya? Oh ini, desain lalu apa tadi? Delete book. Oke, kita buat kode-kode delete book. Delete booknya ada di sini, yaitu dengan cara kita panggil book name, variable book name, set text-nya menjadi ID book karena kita mencari berdasarkan ID book. Lalu purpose kita mengambilnya lagi. Nah, change all visible ini wajib false ya. Sedangkan purpose change all visible book name visible true. Oke. Dengan cara PM. Oke. Itu dia set menu dengan kalimat delete. Oke. Nah, yang terakhir nih kita buat nih. Ini agak-agak ribet, tapi ya udahlah, sudah tugas. Yaitu adalah set booknya. Yang penting kita tadi sudah membuatnya, sudah membuat dan mengubah variabelnya. Oke, kita ubah. Switch PM ketik get menu agar kita mengambil isi dari menu. Lalu kita membuat nih case add ini oke case purpose handbook purpose agar kita bisa melihat apakah itu memang sudah masuk atau tidak. Makanya kita menggunakan find list book ketika eh, kita masih menginput. Oke, agar kita bisa melihatnya. Jadinya makanya kita membutuhkannya. Kenapa ini? Ash. Oke, masuk ke case kedua yaitu delete ya. Sebenarnya sini tidak ada ketentuan yang mana terlebih dahulu. Jadi ya gitulah. Lalu yang dicari dalam delete itu yaitu pertama purpose itu delete book dengan nilai integer kita mengkonversi nilai dari book name ya
eh, book name string integer dari book name, ya, book name dinilai dari get text. Oke, nah memang dari parameternya jadi kita tidak perlu menambahkan parameter dan kita memerlukan ini. uh jadi tidak perlu lagi capek-capek. Wow, ini kalau saya bikin tutorial drill ketik-ketikan, wah, bisa sampai 7 jam sendiri. ID. Nah, kita membuat sebuah case dengan find by ID. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah pencarian, ya udah kita lakukan aja kayak gini. Purpose yang kodenya itu find list book by ID, ya. Oke, dengan cara integer, ya. Sama tadi integer percent book name get text. Oke, agar kita mengambil isi dari get text tersebut. Break find list book case update. Oke, caranya itu adalah purpose update book, lalu kita gunakan seperti biasa. Kayaknya nggak ada deh. Iya nih, nggak ada nih. Jadi kita copy aja dari ini. Oke, agar tidak capek-capek. Break. Oke, karena kita sudah membuat semuanya kecuali mainnya, maka kita kembali ke main untuk membuat untuk kita memanggil perpustakaan controller dan juga JFrame-nya agar kita bisa melakukan running, ya, running. Kita coba tulis main. Oke, ada langsung dengan cara JFrame frame lah, dengan new JFrame. Oke, oke. Lalu kita membuat objek lagi perpustakaan controller. Oh, wait a minute. Ada yang habis casnya. Oke. Controller disingkat jadi PC. Ya, contohnya PC lah. Oke. PC sama dengan new eh, perpustakaan controller. Oke. Jadi kita sudah membuatnya. Aduh, kenapa ini? Oh iya, kita butuh karena karena dalam perpustakaan itu memerlukan sebuah objek, sebuah parameter. Jadi kita pakai aja frame sebagai eh, karena kita ingin memasukkan JFrame-nya secara tidak langsung. Jadi ingin membuat sebuah kelas objek di dalam perpustakaan. Lalu frame titik set controller. Coconut set controller. Oke, itu dia. PC. Lalu kita memanggil frame set visible boolean true agar kita bisa melakukan eh, melihat just frame-nya, GUI-nya. Frame run.
Oke, mungkin itu low, 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 low. Hmm, sabar. Ini dapatnya dari mana? Ini terjadi error. Ini berarti dapatnya dari, boleh saya lihat ya. Itu berarti kalau dari kita lihat dari sini, oh ini dia. Public void run. Kita ternyata belum loh. Ada, tapi public main. Ya kan? Public main yang dimana oke. Oh ini public void run. Jadi kita seharusnya bukan main, tapi run di sini. Run. Oke. Ah, jadi kita bisa menggunakan filenya. Oke, kita selanjutnya akan langsung melakukan running. Oke. Waduh, kita save dulu. Oke. Oke, kita akan melihat. Wow, ada. Ini saya nggak tahu kenapa. Ini kayaknya bug deh. Namun kita akan fokus saja ke tampilan ini. Oke. Seperti yang kita lihat bahwa tampilan yang awal itu hanya terlihat seperti ini. Namun ketika kita mengklik Add Book, maka akan langsung tampil seperti ini. Coba kita langsung saja set book, maka akan otomatis masuk seperti ini. Oke. Lalu kalau kita eh, ubah, kita cukup menggantinya seperti contohnya ke autornya itu Rahman lah. Oke. Terus book ID-nya adalah satu. Karena kenapa? Karena book ID itu berasal dari nomor satu ini. Setiap barisnya. Maka kita cukup set book. Tang. Wow, ternyata ada error. Oke. Karena dari eh, kita lihat dari situ bahwa eh, indeksnya satu, masih satu. Jadi kita coba lihat dulu JFrame-nya. Tekan controller itu dari, oh ini dia. Ini dia. Oh iya, coba ya kita ambil dari model string get author get. Ini buat yang pertama ini diambil yang mana? Get author tapi dari string. Oke, coba sekarang kita running. Masih ada masalah. Catbook ini satu masih ada. Berarti Catbook i. Oh, dari ini. Coba kita lihat. Oh, ini dia. Saya lupa. Oke, kita ini karena tadi kita menginputkan satu. Oh ini, ya update ini. Ini update ini. Nah, karena dinilai adalah satu. Tadi kita menginputkan satu, maka kita harus mengurangi satu karena nilai awal dari array adalah nol. Makanya kita kurangi satu. Oke, coba kita running. Oke,
put name Rahman 1 dan walah, tidak ada error di sini dan berubah menjadi hello. Lah, astaga, salah lihat. Kok gitu, Wak? Oke, kita cari lagi apa salahnya. Author book name. Karena kita ingin melihatnya find list booknya, berarti kita cukup melihat dari ininya. Ya kah? Seharusnya kita kan sudah buat book name. Oh, ini dia book name. Kita salah melakukan pengupdatean. Seharusnya di sini adalah bukan book name. Di sini. Tetapi author name. Nah, agar ketika kita lakukan update, ya, itu bisa dibedakan. Satu, Rahman, Julis. Julis tuh nama bukunya. Nah, berubah jadi seperti ini. Nama buku Julis, nama author Rahman. Oke, seperti itu. Lalu, mencari ID itu tergantung dari ininya. Cuman karena kita hanya memiliki satu buku, maka cukup saja seperti ini. Satu, coba kita buat ambil lagi. Oke, kedua, find book. Satu, satu. Oke, hanya menampilkan ini. Delete book. Kita eh, kita coba find book list dulu agar kita bisa melihat bahwa oh seperti ini saja list-listnya. Lalu kita ke delete, lihat bahwa wah kita ingin menghapus sebuah buku di nomor 2. Ya udah kita tulis 2 di sini, set book, maka akan langsung ya. Baik, mungkin hanya seperti itu saja tutorialnya. Mohon maaf apabila saya sudah membuatnya dan agak terbelit-belit ya, karena memang awalnya itu saya membuatnya seperti metode MVC, ya MVC, model, view dan controller. Namun ada beberapa kendala itu ketika kita ingin menggunakan langsung melakukan apa ya eh, pemanggilan kelas objek baru dari proposal controller ke JFrame itu eh, yang menyebabkan saya menggunakan ini itu dikarenakan ketika kita coba langsung memanggil objeknya, memanggil kelasnya, itu justru terjadi pemanggilan berulang-ulang pada kedua kelas tersebut. Jadi terjadinya looping yang tidak berujung. Looping, 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 looping. Manggil perpustakaan controller, baru manggil lagi JFrame. JFrame memanggil perpustakaan control, lalu perpustakaan control memanggil JFrame. Jadi tidak ada ujungnya. Makanya saya menggunakan seperti ini, yaitu dengan cara memanggil eh, apa ya namanya, memanggil objek, membuat objek baru secara tidak langsung. Maka seperti itu saja eh, kode-kodenya, tutorialnya. Apabila ingin kodenya, maka muncul saja ke GitHub dan pergi ke GitHub saya dengan eh, nama Andi R. R. Rahman. Itu nama GitHub saya. Maka terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.